Wiki Lintang. Hadir, Pak. Oke. Hania Titami. Hadir, Pak. Sylvia Kori. Hadir, Pak. Sylvia Kori. Oke. Azizah Inayah Putri. Hadir, Pak. Azizah. Hadir, Pak. Oke. Rani Sapitri. Hadir, Pak. Rani Sapitri. Oke. Ada yang belum tersebut namanya? Ada, sudah semua? Oke, ya. Sudah tersebut namanya di sini. Baik. Ya, kita lanjutkan masuk penyampaian rencana pembelajaran kita ya. Oke, jadi ini cukup didengar dan dilihat ya. Ini merupakan rencana program kegiatan pembelajaran semester kita, RPS, ya, pada mata kuliah biokonservasi. Nah, mata kuliah ini akan diasuh oleh beberapa pengampu, dosen pengampu, antara lain Bapak sendiri, Khairul, kemudian nanti Bapak Saifullah, Bapak Jabang, dan Bapak Adrian. Jadi kita berbagi dalam penyampaian materi sesuai dengan kompetensi masing-masingnya. Nah, jadi inilah dosen pengampu yang memberikan materi pada semester ini. Ini di sini disampaikan atau dilihat bisa diketahui bahwa ada latar belakangnya yang cerita tentang pemberian mata kuliah biokonservasi ini ya, untuk apa, bagaimana, dan apa implementasinya di lapangan nantinya. Oke, ini cerita tentang latar belakangnya saja ya, latar belakang saja. Nah, berikutnya dalam RPS ini juga nanti akan memuat ya kode-kodenya ya, kode-kode mata kuliahnya semester 5 ya sekarang. Anda mengambil semester 5 sekarang? Ya. Ya. Oke, semester 5. Semester 5 berarti sudah mengambil ini ekologi tumbuhan. Sudah, Pak. Sudah mengambil mata ekologi tumbuhan, sudah mengambil taksonomi tumbuhan, sudah mengambil ekologi hewan dan sebagainya ya. Oke, kita teruskan. Ini sekedar informasi saja. Berikut tujuan pembelajaran dari biokonservasi ini ya, harus kita ketahui juga apa tujuan sebetulnya. Berangkat secara umum dari visi dan misi jurusan biologi itu ya, kemudian mensosialisasikan pembelajaran berbasis SCL. Ya, SCL sudah tahu kan? Apa SCL itu? Student Center Learning, Pak. Center Learning, Pak. Student Center Learning. Artinya si mahasiswa sebagai pusat pembelajaran
ya, di mana segala sesuatunya berpusat kepada mahasiswa. Aktifkah dia atau tidakkah dia, itu nanti terlihat dari sistem pembelajarannya. Nah, sistem pembelajaran ini yang dahulunya TCL, Teacher Learning Center, menjadi SCL. Nah, kalau Teacher Center Learning itu, ya, si pengampu mata kuliah hanya bercerita panjang, mulai dari semester masuk yang pertama sampai semester terakhir, itu dia menerangkan atau berbicara aja di depan kelas, sementara si mahasiswanya hanya menerima atau mencawan saja, ya. Nah, sekarang enggak, dibalik, ya, dibalik, artinya keaktifan student center learning itu keaktifannya 70%, keaktifan mahasiswa 30% itu pemberian dari materi yang akan disampaikan yang terbatas waktunya. Jadi untuk menguraikan, mendalami dan mendetailkan mata pelajaran itu tidak cukup waktu, maka garis besarnya saja yang disampaikan oleh dosen pengampu. Sementara si mahasiswa harus aktif, apakah dia berdiskusi nanti dengan sesama teman ataupun mencari materi melalui updating data, ya, updating data, pembaharuan yang berkaitan dengan mata kuliah biokonservasi. Itu maksudnya di sini student center learning. Yang berikutnya tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini mengetahui dasar-dasar ilmu biokonservasi. Dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa saja implementasinya yang terkait dengan keberadaan keanekaragaman hayati tropika. Jadi yang dibahas di sini, ya, keanekaragaman hayati tropika. Karena kita berada dalam posisi daerah tropika. Nah, harus tahu dulu apa itu daerah tropika. Silakan di browsing atau dicari, ya, daerah tropika itu daerah yang bagaimana, di mana saja terdapat daerah tropika, posisi berapa dilihat dari lintang utara, lintang selatannya daerah tropika itu. Ini udah dasar nih, ya. Mungkin dasarnya waktu di SMA, SMU juga sudah belajar tentang geografi atau bola dunia, ya, yang melihatkan distribusi daripada suatu negara, ya. Nah, ini sudah bisa dicari sementara. Lalu bagaimana keanekaragaman hayati di tropika ini apabila kita bandingkan dengan daerah yang punya 4 musim atau disebut juga dengan daerah temperata. Nah, pada posisi mana pula yang dikatakan daerah temperata itu? Itu merupakan dasar dari ilmu biokonservasi. Tolong ini di updating atau diulang-ulang lagi nih. Daerah tropika itu yang mana, subtropika itu yang mana. Kalau di Asia apa saja daerah tropika selain dari Indonesia? Apa yang tahu? Silakan. Pak, coba tes. Daerah tropika adalah daerah titik-titik. Contohnya selain Indonesia titik-titik. Nadia, ada Nadia? Tahu? Tahu daerah tropika? Nadia ini apa enggak? Hadir, Pak. Iya, Dengar, Pak. dengar pertanyaan Bapak. Dengar, Pak. Nah, ya, tolong ya, kalau belum tahu jangan diam saja, ya.
harus kita ada 2 komunikasi arah. Kalau belum tahu, silakan belum tahu. Kalau sudah tahu, sebutkan. Bagaimana Nadia? Ya, belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Muhammad Ihsan. Daerah tropika itu di mana? Apa yang dimaksud dengan daerah tropika? Muhammad Ihsan tidak hadir ya? Oke. Hadir Pak. Kok tidak menjawab? Itu baru masuk Pak. Maaf Pak. Masuk. Ya Pak. Nah, daerah tropika tahu? Kalau hening, tanda tidak tahu ya. Lanjut. Salsa. Salsa Ya, dia. Pak. Nah, Hadir, Pak. kira-kira tahu nggak dengan daerah tropika? Daerah tropika itu merupakan suatu daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, Pak. Betul. Nih, tepat sekali jawabannya. Jadi bagi yang tidak tahu daerah tropika atau sudah lupa, itu perlu diketahui kembali ya. Nah, jadi di sini daerah tropika, kemudian ada daerah yang 4 musim. Nah, kalau tropika itu berapa musim? Salsa. Secara umum berapa musim kalau daerah tropika ini? Bisa disebutkan? Sasa? Iya, Pak. Daerah tropika itu berapa musim? Banyak daerah tropika memiliki musim kemarau dan musim hujan, Pak. Jadi secara umum musim yang ada di daerah tropika itu ada 2 ya. Yang pertama musim kemarau atau musim panas. Yang kedua musim hujan. Ya. Rainy season dan dry season. Nah, sementara daerah yang lain atau dikatakan juga daerah temperata atau daerah yang 4 musim, ya, itu disebut dengan daerah temperata. Nah, contoh daerah tropika selain Indonesia, di mana? Izin Pak, Ya. sebenarnya yang Asia Tenggara itu semuanya masuk ke daerah tropika Pak, karena masih berada dalam bentang ekuator Pak, zona Ya. ekuator. Sebagian besar adalah daerah Asia Tenggara. Lalu kalau di luar Asia lagi, apa-apa yang masuk daerah tropika? Di Afrika apa? Negara apa? Kongo Pak. Kongo. Apalagi? Madagaskar Pak. Madagaskar. Satu lagi. Kenya Pak. Kenya atau Guinea ya. Untuk Amerika. Brazil Pak. Brazil. Apalagi? Peru Pak. Peru. Apalagi? Kolombia, Pak. Kolombia masuk. Ya. Pada umumnya negara-negara yang berada pada Amerika Selatan yang masuk daerah tropika. Nah, ini daerah tropika ini distribusi keanekaragaman hayatinya hampir sama. Jadi artinya ada di Indonesia diperkirakan ada di daerah-daerah tropika di Afrika, ada di daerah Amerika Selatan, ya. Ini diperkirakan karena iklimnya hampir sama. Tapi tidak
berarti sama betul atau sama banyak ya. Ini tergantung kepada lokasi di mana dia tempat tumbuh. Nah, itu ya. Ini sudah dasar nih. Nah, sudah dasar. Lalu tadi sudah dapat dijawab oleh Salsa, daerah tropika itu daerah yang berada pada ekuator. Nah, kalau kita tinjau dari sudut letak secara lintang utara dan lintang selatannya berada pada posisi berapa? Dari nol itu. Bayangkan satu bola dunia atau globe, yang daerah tropika di sepanjang ekuator. Lalu ya ke utaranya sampai lintang berapa, ke selatannya lintang berapa? Siapa yang bisa jawab? Yang daerah tropika itu. Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan jawab. Terletak di antara garis lintang 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara, Pak. Oke, nah jadi sudah diketahui ya dasar-dasar yang untuk ilmu biokonservasi itu akan menunjang nanti ya pengetahuan materi berikutnya. Nah, itulah maksud tujuan pembelajaran ini. Anda sudah bercerita nanti diketahui jenis ini di daerah tropika, terbayang terletak di daerah sekian-sekian atau di benua Afrika di mana dia didapatkan. Oke, itu salah satu tujuan pembelajaran yang ketiga. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang dapat menjelaskan, menerapkan ilmu biokonservasi. Nah, sekarang ya setelah Anda lulus, ini kebanyakan kan selalu tujuannya menjadi CPNS. Nah, kebanyakan. Tetapi lapangan yang tersedia tidak cukup sebanyak lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi se-Indonesia. Kompetisinya sangat tinggi. Oleh karena itu, kalau belum berhasil sukses dalam CPNS-nya, tentu saja masih terbuka ada lapangan kerja yang lain. Artinya, secara wira swasta atau swasta lah yang akan menjadi tempat bekerja Anda. Lalu apa tuh biasanya? Biasanya Anda nanti berwira swasta atau dalam bentuk pekerjaan profesional jasa lingkungan. Ya. Artinya di sini Anda bisa menjadi konsultan jasa lingkungan ya, seperti yang dikenal dengan konsultan AMDAL ya, konsultan AMDAL. Maka dalam konsultan AMDAL itu sangat-sangat diperlukan pengetahuan tentang biokonservasi. Ya. Jadi setelah lulus nanti Anda menjadi profesional yang bergerak di jasa lingkungan yang disebut dengan konsultan ya, yang nantinya akan mengkaji tentang dampak-dampak lingkungan akibat dari suatu pembangunan ya. Nah, ini diperlukan biokonservasi. Nanti dilanjutkan di mata kuliah AMDAL pilihan ya. Nah, sekarang ini dasarnya, nanti implementasinya di mata kuliah AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. Tuh, sekarang ini aja, sekilas pintas saja. Lalu diharapkan juga tujuan pembelajaran di sini akan mampu berdiskusi, ya, berdialog dengan kelompok, ya, tentang masalah-masalah biokonservasi dan berinteraksi antar disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu bisa di disiplin ilmu yang sudah Anda dapatkan pada semester sebelumnya, baik itu botani, taksonomi, ekologi. Setelah belajar biokonservasi ini teringat
pekerjaan di mata kuliah itu, ya, interaksinya bagaimana, ada kaitannya bagaimana, ya, nah, itu tujuannya. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi outcome pembelajaran. Dampak mata kuliah biokonservasi ini, nanti mahasiswa mempunyai kompetensi. Ini yang ini tadi maksudkan. Dia mempunyai kompetensi secara profesional, ya, dalam mata kuliah biokonservasi, yaitu mampu menjelaskan, menggambarkan pengertian biokonservasi, cabang ilmu dan cabang ilmu pendukungnya. Nah, itu cabang ilmu pendukungnya tadi. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar ilmu biokonservasi. Itu yang tadi, ya, terapkan di atas. Mahasiswa mampu berdiskusi, bekerjasama, merumuskan dan menyelesaikan permasalahan biokonservasi. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tugas yang bersumber dari karya-karya ilmiah. Itulah nanti outcome pembelajaran. Jadi ini memberikan kepada mahasiswa, ya, ada yang bagaimana kompetensinya, mampu dasar ilmu biokonservasi, bekerja sama, dan bisa menjelaskan tugas yang bersumber dari karya ilmiah. Baik. Kita lanjutkan. Ini merupakan jumlah waktu dan pembagian. Ya, ini di apa nih? Jumlah pertemuan sebetulnya 16 kali. 16 kali itu maksudnya 14 kali pertemuan tambah 2 kali UTS dan UAS. Praktikum ini tentatif sifatnya. Ada yang 8 kali, ada yang sampai 12 kali, ya. 1 kali pula ujian UTS-nya, 1 kali pula UAS-nya. Mata kuliah ini juga bisa dilaksanakan nanti berupa presentasi, tugas terstruktur, dan belajar mandiri. Oke, jadi tergantung nanti dari si dosen pengampu. Apakah dia memberikan tugas khusus, tugas kelompok, tugas mandiri, presentasi, itu sangat tergantung kepada apa yang dianjurkan oleh dosen pengampunya. Kan di sini ada berempat orang. Jadi stylenya macam-macam, ya. Ada yang memberikan tugas, ya, kuliahnya mungkin tidak ada, atau pemberian materi oleh dosennya mungkin tidak ada, atau separuh-separuh. Pemberian materi sekian kali masuk dan sisanya presentasi. Nah, demikian ininya contohnya. Jadi ini di sini jumlah kegiatan 7 kali ini sampai UTS. Setelah UTS tentu 7 kali pula, ya. Ini totalnya. Oke, ini nanti ada apa nih? Praktikum, ada UTS, ada UAS. Ini sudah biasa Anda ketahui itu. Nah, ini dia jadwal kegiatan mingguan sampai nanti 16, ya. Sampai 16. Nah, ini merupakan rangkaiannya. Jadi dapat Bapak informasikan di sini, biokonservasi itu merupakan ada 4 orang dosen yang pengampunya, di mana kompetensinya berbeda-beda. Artinya, misalkan tadi ada nama Bapak sendiri, ya, nanti akan menjelaskan tentang fokusnya kepada ekosistem. Sistem. Kemudian Pak Saifullah kepada genetik, bagaimana mengkonservasi gen-gen, ya. Kemudian Bapak Jabang mengenai bagaimana
mengkonservasi tentang organisme di bagian perairan. Kemudian Pak Aad memberikan bagaimana konservasi hewan-hewan besar di daratan. Jadi ilmu biokonservasi itu secara garis besar bagaimana mengkonservasi tingkat genetik, bagaimana mengkonservasi tingkat spesies, bagaimana mengkonservasi tingkat ekosistem. Ya, nanti apa-apa saja bentuk daerah konservasi yang berupa ekosistem nanti saya jelaskan. Bagaimana nanti spesies-spesies yang harus dijaga atau dikonservasi, baik tumbuhan atau hewan, akan dijelaskan oleh bagian perairannya oleh Pak Jabang, bagian daratnya oleh Pak Aad, bagaimana mengkonservasi gen secara genetik. Sebab nanti kalau tidak dilakukan konservasi gen, jangan-jangan nanti suatu saat spesies itu akan hilang di peredaran bumi. Kita sudah melihat beberapa contoh spesies yang sudah mulai hilang. Katakanlah kalau belum hilang, sudah menjadi langka kita temukan. Jadi sebelum hilang mereka, ya, suatu jenis tanaman, tentu ada restocking secara genetiknya. Nah, bagaimana ini nanti dibahas oleh Pak Saifullah. Oke, jadi kalau bagaimana mengkonservasi secara spesies, itu mungkin ada yang sudah tahu. Artinya konservasi ex situ dan konservasi in situ. Nah inilah nanti mata kuliah biokonservasi, ya, yang membahas ini. Jadi boleh dikatakan biokonservasi itu adalah suatu cabang dari ilmu biologi yang mengimplementasikan, ya, atau ilmu terapan dari biologi yang sangat berguna pada masa-masa yang akan datang. Ya, jadi harus pahami betul, ya, ilmu ini, karena ini menyangkut nanti tentang implementasinya terutama di Dinas Lingkungan Hidup atau Departemen Lingkungan Hidup. Oke. Jadi ini semacam apa nih, pertemuan, ya, apa-apa yang diberikan oleh bapak-bapak pengampu, ya. Ini sudah tahu pembagian nilai, nah 85 itu sudah. Oke, mungkin itu yang terasa perlu dalam hal mata kuliah biokonservasi ini. Lalu kita buka permen diskusi dulu tentang rencana pembelajaran ini. Silakan. Materinya minggu depan kita mulai. Sekarang kita, kalau ada hal-hal yang masih ragu, ya, masih ragu, masih samar-samar, kemana arahnya atau apa, kita buka permen diskusi. Silakan. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya, ya, karena bertanya tidak tahu, ya, tidak bertanya makanya tidak tahu. Taufik izin bertanya, Pak. Ya. Untuk perkuliahan biokonservasi B ini, Pak, untuk pengambilan absennya itu bagaimana ya, Pak? Untuk kontrol bagi Bapak kan sudah Bapak cek di sini, lalu nanti tolong juga Taufik bantu, ya. Artinya apakah
melalui seperti yang dulu. Rasanya Taufik ini sudah berapa kali ini untuk jadi ini kan, jadi PJ memberikan informasi tentang kehadiran dan ketidakharian dari teman-temannya. Ya, sebagai tambahan itu tolong Taufik ini kan berikan ke Bapak ya. Nanti mana tahu nih boleh bisa cross check, artinya yang hadir yang Bapak Bapak cek tadi, kemudian ada pula dari Taufik. Oke, yang lain. Kalau mau tanya materi lah atau apa nih, itu salah satu tadi mengenai attendance ya, absen. Ya. Baik, siapa lagi? Kok malas bertanya? Malu bertanya sesat di jalan. Rani ada? Rani Safitri, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Ashifa Safrita. Izin bertanya Pak, untuk metode perkuliahan minggu depan itu bagaimana ya Pak? Maksudnya metode kan masih kita menggunakan ini media Zoom ya, media Zoom seperti sekarang ini. Enggak Ashifa yang mana nih? Metode yang mana? Maksudnya gini Pak, sudah dibentuk kelompok, presentasi kelompok itu gimana Pak? Oh gitu. Ini kan karena Bapak masuk ke seluruh kelas A, B, dan KBI, kemudian dibagi dengan jadwal dosen-dosen pengampu ada 4 orang. Kalau jumlah pertemuan itu ada 14 kali, 14 dibagi 4 berapa? 14 rata-rata kurang 4 seluruhnya. Ada yang 3, ada yang 4. Nah, ada yang 4. Jadi Bapak masuk ya rata-rata cuma Bapak biarlah 4 kali masuk. Ya, 4 kali. Nanti masuk pula Bapak saya pula masuk pula Bapak Jabang, masuk pula Pak Ad. Gitu. Jadi khusus untuk Bapak di sini, Bapak hanya memberikan materi, ya. Jadi tidak ada bentuk presentasi, ya, supaya pengayaan bagi mahasiswa. Hanya khusus memberikan materi, paling-paling nanti terakhir ya, apakah memberikan tugas ini tergantung situasi dan kondisinya ya. Tetapi tugasnya, rencana yang akan Bapak berikan itu tidak dipresentasikan, hanya dibuat pada kertas ya, nanti dikumpulkan, itu saja. Itu rencana ya, tergantung dengan waktu nanti apakah memungkinkan atau tidak. Yang jelas berikan dulu materi kepada mahasiswa ini. Itu sistemnya. Siapa yang bertanya sebentar nih? Siva Pak. Ya Siva. Ini sama Bapak ya, tidak ada atau ya tidak ada presentasi, tetapi kepada bapak-bapak yang lain ya itu tergantung nanti ya, apakah ada presentasi atau juga tidak ada, atau tugas atau diskusinya berkelompok ya. Itu
Bapak tidak tahu ya, karena bermacam-macam metode pengejaran itu bisa dilaksanakan. Oke, Siva, jelas? Iya Pak, jelas Pak. Makasih Pak. Oke. Silakan sepuas-puasnya. Nah, ini baru masuk pertama. Lain. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa nih? Sutri. Iya, Pak. Perkenalkan, Ah, untuk ya, kenalkan lah. biokonservasi ini apakah ada buku referensi yang bisa jadi pegangan kita, Pak? Buku referensi. Buku referensi pasti ada. Pasti ada. Namun, insya Allah, sebelum masuk perkuliahan materi minggu depan, ya, akan Bapak berikan. Ya, kalau tidak ada referensi, ngarap namanya itu kita. Lah, entah iya, entah enggak. Nah, jadi ada beberapa buku konservasi yang pokok atau dikatakan handbooknya ya tentang biokonservasi ini, di samping banyak sekali buku konservasi ini ya, bisa ditambah dengan buku-buku yang lain nanti selain yang akan Bapak berikan buku pegangannya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke. Apa lagi? Jadi betul-betul nanti pemahaman di konservasi ini ya sangat-sangat ini sangat perlu, terutama bagi orang yang ingin di Departemen Kehutanan ataupun Departemen Lingkungan Hidup. Silakan bertanya kok. Saya ingin banyak nih pertanyaan kesempatan hari ini karena waktunya cukup luang ya, panjang nih kita. Jadi Saskia, ya siapa yang mau tanya? Sebentar ini ada. Viola izin bertanya Pak. Siapa? Viola. 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 Ya Pak, izin bertanya. Viola Mutiara Salis. Ya, untuk praktikum biokonservasi ini kayak gimana aja gitu ya Pak praktikumnya Pak? Ya. Pertanyaannya bagaimana bentuk praktikum dalam suasana COVID? Ya, nah, suasana kalau sebelum COVID dulu Bapak sampaikan itu tatap muka. Nah, tatap muka atau offline ya di labor kalau sebelum COVID. Kalau katakanlah sekarang masih kondisi dalam pandemi COVID, tentu pertemuannya kita harus mentaati aturan yang diberikan oleh penguasa kita adalah rektor yang diturunkan ke prodi. Nah, kalau nanti seandainya berubah suasana menjadi aman, ya, kalau berubah suasana aman, itu tentu saja Anda akan melakukan praktikum secara tatap muka langsung atau disebut offline. Jadi pada saat ini belum bisa kita menentukan offline ataupun online ya pada saat ini karena munculnya nanti kira-kira sudah jalan perkuliahan ya baru bisa kita sambil menunggu keputusan dari rektor ya tentu saja ini secara online. Bagaimana teknis secara online nanti akan dijelaskan oleh Bapak dosen pengampu praktikum.
Ya, Bapak atau dosen pengampunya bisa nanti sama-sama dari dosen yang datang yang memberikan perkuliahan ditambah yang belum terdaftar di dalam ini. Artinya seperti Bapak M. Nazri Chandra. Kenal dengan Bapak M. Nazri Chandra? Kenal Pak. Nah, atau kita sama-sama nanti memberikan praktikumnya yang dikoordinir Pak M. Nazri Chandra ataupun Pak Adrian. Jadi sampai saat ini kondisi praktikum masih menunggu surat edaran, ya. Nanti kita sampaikan apakah online ataupun offline praktikumnya. Nah, kalau online bagaimana caranya, atau offline itu jelas tetap muka di kampus. Begitu jawabannya. Siapa sebentar nih? Siapa yang bertanya sebentar nih? Yola ya? Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Siapa lagi? Yang tadi. Ada lagi yang lain? Fajri? Dari Fadli sejauh ini cukup, Pak. Cukup. Saskia? Cukup, Pak. Cukup. Sylvia Kori? Cukup, Pak. Nah, kalau begitu sudah secara umum cukup jelas. Nah, untuk masuk yang pertama itu tidak ada lagi yang mau dipertanyakan. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, penyampaian materi baru kita lanjutkan mulai pertemuan yang kedua nanti tentu minggu depan ya. Depan. Oke. Masih ada pertanyaan yang tercecer? Sebelum kita tutup. Cukup, Pak. Cukup. Oke. Baik. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu depan. Oke. Demikian saja untuk hari ini. Kita semuanya boleh live serta melakukan aktivitas apa yang kita inginkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita live sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.